Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulfahmi dengan NIM 4141911070. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas besar satu kendali proses dengan judul PID. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian kontrol pada PID. PID adalah kontrol mekanisme umpan balik yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri, di mana kontrol PID secara kontinu menghitung nilai kesalahan yang beda antara set point yang kita inginkan dan variabel proses tertukar. Di sini ada elemen-elemen pada kontrol PID. Berikut adalah gambar sebuah proses PID. Pada simbol P bertanggung jawab untuk mencari nilai kesalahan saat itu. Contohnya, jika nilai kesalahan besar, maka hasilnya positif. Dan keluaran kontrol juga besar, hasilnya positif. Pada simbol I, yang dimana bertanggung jawab untuk nilai sebelumnya. Contohnya yaitu jika keluaran saat kurang ini besar, maka kesalahan akan terakumulasi terus-menerus. Dan kontrol akan merespon dengan keluaran yang lebih tinggi. Di simbol D, bertanggung jawab untuk kemungkinan nilai kesalahan yang mendatang, yaitu berdasarkan rute perubahan tiap waktu. Berikut ada rumusan untuk PID kontrol. Kp sebagai gain, Ki sebagai integral, Kd sebagai gain derivatif, E sebagai error, Y, Sp sebagai set pointnya, Ym variabel proses, T itu mensimbolkan waktu, variabel integrasi nilai yang dihubung dengan T. PID mempunyai istilah sebagai berikut. Istilah proporsional yang bersimbol P. Ini akan menghasilkan nilai keluaran yang berbanding lurus dengan nilai kesalahan. Responnya dapat diatur dengan mengakalin kesalahan error. Berikut adalah gambar istilah proporsional pada PID P. Yang dimana gain yang besar menghasilkan perubahan yang besar pada keluaran untuk nilai suatu kesalahan tertentu. Jika gain terlalu besar, sistem akan membutuhkan waktu cukup lama. Jika keluaran juga kecil, sehingga kontrol menjadi kurang respon atau sensitif, merupakan akibat respon kontrol yang akan lebih lambat jika mendapatkan gangguan. Istilah pada integral atau simbol I merupakan berbanding lurus dengan besar dan lamanya error. Dalam PID, jumlah error setiap waktu dan mengakumulasi offset yang sebelumnya telah dikoreksi. Tersebut diakumulasi dan dikalikan dengan gain integral menjadi keluaran kontrol. Ini merupakan gambar berupa integral pada PID, yang dimana proses menuju set point menghilangkan state error yang muncul pada kontrol proporsional. Namun, ketika integral merespon terhadap error, maka dapat menyebabkan overshoot. Yang ketiga yaitu term derivatif simbol D. Pada term ini merupakan turunan error pada proses dihitung dengan menentukan kemiringan error tersebut dalam waktu dan mengalihkan perubahan tiap waktu dengan gain derivatif Kd. Term derivatif dirumuskan dengan D keluaran sama dengan K D per dE diambil waktu per dt. Maka yang terjadi yaitu aksi prediksi perilaku sistem, kemudian perbaikan waktu, tinggal stabilitas sistemnya. Errornya pada proses dihitung di setiap kemiringan pada waktu yang mengalihkan perubahan tiap waktu. Kontrol derivatif tidak bisa diri sendiri. Kontrol harus digabung dengan P atau I.
Pada koreksi ini, kontrol tersebut membutuhkan waktu yang lama namun menghasilkan output yang halus. Dari sekian pengertian tadi, saya dapat menyimpulkan dengan jelas yaitu besar sinyal kesalahan tersebut ini adalah bagian proporsional. Integral waktu dari sinyal kesalahan artinya sebuah besarnya kesalahan dikalikan dengan waktu di mana kesalahan tersebut adalah bagian integral. Lalu perubahan laju kesalahan terhadap waktu yang cepat menyebabkan suatu aksi korektif yang lebih besar dari perubahan kesalahan. Ini adalah bagian derivatif. Oleh karena itu, dalam penggabungan kontrol PI dan D akan menciptakan kombinasi yang saling memperbaiki untuk mencapai set point yang cepat dan stabil. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.